Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali kita membahas masih salon gaya ya. Ini soalnya sudah kita bahas kemarin sampai di sini terakhir ini ya. Sekarang kita memproses buku besar. Nah, sebelum ke sini teman-teman, karena kemarin ada yang kelewat, yaitu untuk rekapitulasinya belum saya buat. Harusnya ini gabung ke bagian jurnal ya. Ini kita buat dulu formnya seperti ini ya. Debit, kredit, ini nomor akun, ini total, ini total ya nomor akun. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nomor akun seperti ini, urut dari yang paling kecil. Debit dari mana? Dari sini ya, kita ambilkan dari sebelah sini. Nomor akun kita taruh ke sini ya, urut dari yang paling kecil yang besar. Yang kanan juga sama, yang debit diambil dari akun-akun yang seperti ini. Oke ya. Setelah kita bahas seperti ini teman-teman, direkap, silahkan dicek ya. Setelah kita bahas seperti ini, tinggal kita masukkan saldonya dari jurnal, sama dengan kita mulai dari cash in bank, yaitu ini 2 juta, ditambah ya, ditambah dengan 8 juta, ditambah lagi 6 juta, ditambah lagi 3.800.000, ditambah lagi dengan 2.500.000 ya. Udah itu aja teman-teman, kita enter, totalnya 22.300. Akun yang kedua adalah 1.300 ya, ini adalah akun piutang. Kita hitung piutangnya. Yang pertama adalah 8 juta, ditambah dengan mana nih, ini ya 4.500.000. Oke, hanya dua teman-teman ya, kita enter 12,5. kemudian ini supplies ya, sama dengan kita cari yang supplies 1.500, ini 250, ditambah ya, ditambah dengan ini supplies 1.300.000, enter. Terus berikutnya adalah 1.200, ini equipment ya kalau nggak salah, 1.200 ya. Oh, ini ya seorang lagi, sama dengan kayaknya ini peralatan deh, kemarin kita belinya 1.200. ini ya equipment 7.500.000. kemudian 100 ini accounts payable. Accounts payable ini ditambah dengan ini ya, hanya 2. Oke, hanya 2, kita enter ya, 5 juta. Kemudian 2.200 expand ya, 7.500.000, ditambah dengan ini. Oke ya, totalnya adalah 8,2. kemudian yang berikutnya adalah 2.100 ya, 2.100 ini dia Bank Permata Loan. Kemudian 3.200 ini ya Alma Drawing, pengambilan pribadi. Kemudian 6.000 ini berarti beban ini ya 750. Kemudian 6.800 sama dengan ini operating expense, ini kita oke, enter. Kemudian 9.100 ini ya 200.000 rupiah. Oke, ini kita ada rumuskan ya, kita ulang lagi rumusnya. Sum, oke, seperti ini, kurung tutup ya teman-teman. Ini tarik saja ke kanan biar nanti gampang untuk perumusannya. Oke, seperti ini ya, ini kita hapus. Baik, bagian debit selesai, kita ke kredit.
Ya, pertama cash in bank dulu sama dengan 7.500.000 ditambah kita cari yang kredit ya, ini 3.500.000 ditambah lagi 1.500.000, kemudian tambah lagi 1 juta, 1 juta rupiah ya. Oke, tambah ini udah ditambah ini ya 5.200.000, kita enter. Oke, 18.700. kemudian ini ya yang 1.200 ini adalah petty cash ya, ini 750 ditambah dengan 700 ditambah dengan 250 ya. Oke, hanya itu teman-teman ya. Kita tambah lagi, ditambah lagi dengan ini 800 ya, kita enter. Total 2,5. kemudian yang 1.300 ini adalah account receivable, kita ambil dari bagian kredit ini ya, 2 juta ditambah dengan mana tadi, 2 juta ya, kita cari lagi ini 8 juta, kemudian ditambah lagi 8 juta tambah 3.800.000 ya. Oke, hanya itu teman-teman ya, kita enter. Total 13.800. kemudian ini 1.400 adalah fees ya, apa namanya, 1.400 ini ya, allowance for debit full. Kemudian 2.100 itu accounts payable ya, kita ambil dari atas teman-teman ya, 2.100 account payable yang ini ya, 7.500.000 ditambah dengan 1.300.000 ya, hanya 2 saja, kita enter. Kemudian terakhir ini fees ya, pendapatan kita ambil dari yang atas dulu, 8 juta ditambah dengan 6 juta ditambah dengan 4.500.000 ya, 4.500.000. kemudian oke ya, hanya itu teman-teman ya, sampai 4.500.000 kita enter. Totalnya 64 ya, sudah betul teman-teman jumlahnya, 64.800.000 rupiah. Baik, kemudian kita masuk ke buku besar ya, baru kita mulai ke buku besar. Sebelum ke buku besar, kita akan buat dulu ke sini ya, saldo piutang dan saldo hutang dagang. Ini kita masuk dulu ke akun piutang dan saldo akun hutang dagang ya. Kita mulai dari soal yang di atas dulu. Dimulai dari saldo customer dulu ya. Di sini saldonya awalnya seperti yang di soal adalah Nyonya Yuri dan Nyonya Maulida ya, total 5,8. Ini di sini kita tulis dulu di sini ya. Nyonya Yuri ini ya 2 juta. Kemudian Nyonya Maulida 3,8. Oke. Di sini ada transaksi. Kita lihat di soalnya. Nyonya Nuri dulu ya, Nyonya Nuri. Itu ada transaksi di tanggal 3 ya, tanggal 3 ini, yaitu 2 juta rupiah. Di sini kita tulis tanggal 3 ya, General Journal GJ. Nilainya adalah 2 juta rupiah kredit ya, kredit 2 juta rupiah. Oke ya,
Jadi rumusnya seperti biasa, ini ditambah dengan debit dikurangi kredit ya, seperti ini. Oke, habis ya. Kemudian Nyonya Yuri lagi, sudah habis ya, nggak ada lagi. Yang kedua adalah Nyonya Maulidia. Ini ada di tanggal 6 ya, ada piutang sebesar 8 juta rupiah di tanggal 6 ke General Journal. Ada debit berapa ini nilainya, 8 juta rupiah. Saldonya seperti ini ya, 3,8 ditambah ini dikurangin sini kalau ada, jadi 11.800.000. Kemudian Nyonya Maulidia lagi kita cek, ada di tanggal 12 pelunasan faktur ya. Oke, tanggal 12 ada pelunasan ya, ada pelunasan berarti kredit dan nilainya adalah 8 juta rupiah. Oke, kemudian tanggal 14 ada lagi di sini ya. Tanggal 14 itu Nyonya Maulidia pelunasan lagi 3,8 sama dengan 3.800.000 rupiah ya. Jadi ini lunas teman-teman, nggak ada saldo piutang lagi ya. Hanya dua untuk customernya yang di data saldonya awal ada. Kemudian di sini ada satu customer baru namanya SMK Fathahilah ya. Ini piutangnya 4.500.000 rupiah. Ini kita buatkan dulu ya, SMK Fathahilah. Di sini langsung saja, nggak ada opening balance ya, langsung ke transaksi. Nilainya adalah di sini sebesar 2.500.000 rupiah ya, 2.500.000 rupiah. Mana ini dia, sorry, 4.500.000 rupiah. Rumusnya ini berarti sama dengan ini ya, ini ditambah ini kurangin ini. Oke, untuk saldo piutang selesai. Sekarang masuk ke saldo utang. Ada dua supplier ya, yaitu PT Paragon saldonya 3.500.000, kemudian PT Martina 1.500.000 rupiah. Yang ketiga adalah PT Mitra Jaya ya. Mitra Jaya nggak ada saldo awalnya. Kita masuk ke transaksi dulu. Yang pertama adalah untuk PT Paragon. PT Paragon itu ada transaksi di tanggal 6, yaitu ini ya, pelunasan piutang utang sebesar 3.500.000 rupiah. Jadi saldonya habis bertanggal 6 untuk utangnya. Kemudian hanya satu ya, PT Paragon, nggak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah PT Martina ya. PT Martina ada transaksi di tanggal ini dia 9 ya, sebesar 1.500.000 rupiah. Pelunasan utang juga ya, lunas. Kemudian Mitra Jaya, kita lihat apakah ada transaksi. Mitra Jaya nggak ada transaksi ya, cuman demikian. Buku besar pembantu utang piutang udah selesai. Kita masuk ke buku besar sekarang ya. Nah teman-teman, ini buku besar untuk salon gaya. Ini saya nggak pakai VLOOKUP ya, kita pakai biasa. Kita pindahkan dulu saldo awal ini ya, cash in bank 50.800.000, PT cash 3,7, kemudian account receivable 5,8 ke sini seperti ini ya.
petty cash 3,7, account receivable 5,8 ya. Kemudian allowance dan seterusnya ya. Allowance Rp800.000 kredit, suppliers Rp8.800.000, kemudian prepaid insurance ya, prepaid insurance 7.500.000 ya, kita ambil dari sini. Pokoknya teman-teman semua saldo kita pindahkan semuanya ya, nanti sampai ke bawah-bawah ya, nggak banyak ini. Kemudian prepaid rent 24 juta rupiah ya. Kemudian equipment net cost 12 juta rupiah kita pindahkan ke sini. Nah, jadi teman-teman tinggal dibiarkan semuanya seperti ini, akumulasi, kemudian accounts payable, accrued expense ya, kemudian Bank Permata, Alma Capital, drawing ya, semuanya kita pindahkan. Ini advertising expense ya, advertising expense 4,4, water 12.900.000 ya, seperti ini teman-teman. Silahkan diunduh di form yang sudah kita siapkan. Oke, sampai yang terakhir ya, ini insurance expense 3,5, rent expense 4,5 dan seterusnya ya. Oke. Nah, setelah kita masukkan saldo awal semuanya di sini seperti ini teman-teman ya, kita mulai masukkan saldo-saldo per akun ya, diambil dari jurnal umumnya. Nah, jurnalnya kita kembali ke sini ya, kita ambil saja dari rekapitulasi ini yang sudah kita rekap. Jadi dari akun-akun ini kita pindahkan ke sisi kanan ya, ke sisi kanan atau kiri di buku besar di sini. Oke, kita mulai. Ini 31 general journal, debitnya kita ambil dari sini 22.300 ya. Kemudian sapu 1.300 itu debit juga. Rumusnya teman-teman seperti ini ya. Ini kita jelaskan dulu rumusnya. Sama dengan yang ini tadi, ini G berapa nih, G8 ditambah dengan ini dikurangi dengan ini untuk yang posisi saldo debit ya. Debit ini ditambah debit ini masuk akun kredit ya, sama seperti itu. Kemudian yang kedua ini ya, 1.300, 12.500 ini ya, debit 12.500. Oke, kemudian 1.500 ini kita ambil dari sini. Oke, kemudian 2.100 ya, yang enggak ada perubahan berarti ya langsung kita lanjut saja. 2.100 itu debit ini ya, ini kita masukkan dulu biar akunnya urut ya. 1.100 tadi ada yang kredit masih di sini juga ya. Nih, kemudian 1.200 nya ini ada kredit ini. Kemudian yang 1.300 juga ada kredit 13.800. Kemudian 1.400 ini juga ada kredit 2.500.000. Oke, rumusnya tadi yang kredit sama dengan tadi teman-teman ya. Saya ulang lagi, sama dengan ini nih yang di sini berapa nih, H36 ya. H36 dikurangin di sini ditambah dengan ini untuk yang kredit ya. Oke, ini udah semuanya sampai sini. Kemudian 2.100 ada yang di bagian kredit juga
2100. Nah, ini dia. Baik, kemudian 2100 ya. 2100 itu ada dua bagian. Yang debitnya 5 juta, kemudian ada kredit ini ya 8.800.000. Oke, udah semuanya. Kemudian 2200 ini ya 8.200.000, 2200 posisinya di debit. Rp8.200.000 ya, 2.200 ini lunas berarti ya. Kemudian 2.100 itu 5 juta debit ya teman-teman, debit ini. Kemudian berikutnya 3.200 ini ada di debit ya, 1 juta rupiah. Terus nanti ke sini ya 1 juta rupiah. Kemudian yang ini 4.100 ya, 4.100 kredit. Ini 4 kreditnya 18.500.000 rupiah. Oke, kemudian ke sini ya 6.000 ini debit ya, 6.000 debit. Ini 31 GC $700. Oh, bukan di sini, maaf ya, bukan di sini, salah. Ini yang di sini. Yang di sini Rp750.000. Kemudian 6.800 ini tanggalnya 31 General Journal, debitnya ini ya. Kemudian yang terakhir ini 9.100 ya, 9.100. Nah, di sini Rp200.000. Baik, teman-teman, selesai untuk posting buku besar dari data sini tadi ya. Dari sini teman-teman terpindahkan ke sini semua sesuai dengan transaksi tanggalnya 31 ya, karena kita ambil dari rekapitulasi. Oke, setelah ke sini kita masukkan saldonya ini seperti 54, 12, 45 itu kita pindahkan ke sini sesuai dengan debit kreditnya. Oke, ini kita pindahkan sama dengan sama dengan ini ya, 54.400. Kemudian petty cash 12, account receivable 45, allowance ya, allowance itu 3.300.000, supplies 10.350, prepaid rent prepaid apa nih, bentar ya, prepaid insurance dulu ya, prepaid insurance nggak ada perubahan teman-teman ya, kita ambil dari sini. Kemudian prepaid rent sama, nggak ada perubahan juga.
equipment 19.500.000. Akumulasi depresiasi nggak ada perubahan di sini. Kemudian accounts payable 8.800.000. Accrued expense kayak habis ya, nilainya 0. Kemudian Bank Permata Loan ya, Bank Permata Loan ini enggak ada, oh sini tinggal 5 juta. Alma Capital 50 juta. Kemudian Alma Drawing 13.500. Kemudian pendapatan fixed income 121. Advertising expense 5150. Kemudian water telepon ya 12.900. Office supplies expense 4950. Ini segini. Depreciation expense 6.500.000. Insurance expense 3.500.000. Kemudian rent expense 4.500.000. Enter. Wage and salaries 20.900. Other operating expense 950. Kemudian interest revenue 3.800.000. Kemudian interest expense 2 juta. Bank service charge 600 ya. Baik, kita jumlahkan. Oke, kurung tutup 198.400, kita taruh rumusnya. Oke ya, sudah balance teman-teman. Ini adalah hasil untuk antara saldo per 31 Desember ya, sebelum ke penyesuaian. Silakan jika mau disamakan dari atas cash in bank terus seperti ini, dicek satu-satu teman-teman, siapa tahu mungkin saya ada yang kelewat ya. Oke, demikian untuk sampai ke trial balance per 31 Desember. Terima kasih, lanjut nanti video yang ketiga ya, yang terakhir untuk adjustment sampai ke penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman-temannya ya, semoga bermanfaat.